Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Baraya Sadulur? Kembali lagi berjumpa bersama Ane Nanda Pradana di channel. Dalam video ini aku akan share dan berbagi tips cara jitu agar kalian bisa bermain catur dengan maksimal dan pastinya bisa jago dalam waktu 5 menit. Nah, ini pengalaman pribadi aku ya, tipsnya berdasarkan kisah nyata. Jadi tuh dulu waktu SMA ceritanya aku kan jadi anak tongkrongan banget tuh dulu. Pengen banget bisa main catur dan jago tuh caranya gimana. Nah, setelah aku pelajari ya caranya itu ternyata susah-susah gampang ya, tergantung dari kitanya guys. Kalau kitanya sabar, tekun, semangat, dan konsisten dalam bidang apapun itu, jika kita ingin jago, ingin ahli dalam bidang tertentu, intinya kita harus konsisten dan semangat ya. Dan pastinya ketika kalian main catur jangan sampai lupa ingat akhirat ya. Jangan lupa sholat 5 waktu bagi teman-teman semua yang beragama Islam. Bagi yang non-muslim jangan sampai lupa dengan kewajibannya masing-masing ya. Nah, kenapa mesti begitu? Karena kalau kita misalnya main catur nih, kadang suka lalai bro, kadang suka lupa waktu. Dulu itu yang aku rasain, makanya dulu tuh kenapa nggak pernah jago ya, karena kesalahan aku lalai ya. Jadi intinya kita jangan sampai lupa kewajiban kita. Itu tips yang pertama dari aku ya. Nah, tips yang kedua, kita harus mempelajari langkah demi langkah yang musuh jalan. Misalnya musuh jalan anak ya, anak buah 2 langkah. Nah, kita langkahnya itu mesti gimana ya. Kemudian kalau kuda maju ke depan itu kita seperti apa ya, musuh majuin kuda maksud aku 2 langkah seperti apa. Nah, jadi di sini aku akan jelasin ke kalian semua ya strategi yang aku gunain ketika bermain catur. Nah, ini tips yang kedua guys. Nah, jadi kalau misalnya kita majuin anak buah, kemudian musuh juga sama, otomatis 2 langkah ya atau 1 langkah ya, tergantung. Nah, di sini kita harus mengutamakan langkahnya kuda guys ya. Kenapa mesti begitu? Karena ketika musuh menjalankan anak satu di sini untuk open ke sini ya, atau ingin sekak ya, posisinya di sini. Ini raja di sini. Kemudian ster di sini misalnya ya. Misalnya nih kita nggak majuin kuda guys ya. Ster otomatis akan di pojok di situ guys ya, akan di sini. Kalau kita majuin kuda nih otomatis sudah terpantau ya, akan terbidik di sini ya. Jadi ketika seter maju di sini, itu akan secara otomatis kuda akan melahapnya ya, akan dimakan lah. Jadi begitu guys ya. Pertahanan kuda itu sangat luar biasa sekali, sangat efektif sekali. Jadi saran dari aku, kalian harus mementingkan kuda daripada seluncur ya, karena seluncur itu nggak berharga ya, cuma 2 anak aja. Ketika kalian dapat seluncur nih, kalian mengorbankan kuda, kalian hanya dapat 2 anak aja, 2. Nah, kemudian teman-teman, langkah selanjutnya di sini kalau sudah seperti ini taktiknya, kita harus rubah guys. Majuin 1 anak di sini di pojok ya, yang warna putih. Kenapa mesti begitu? Karena ketika musuh majuin kuda di depan, itu akan secara otomatis kuda nggak akan bisa lewat ke sini ya, nggak akan bisa maju di sini. Dan ini juga ditahan sama anak yang di tengah guys ya, karena di sini mohon maaf nggak lengkap ya, hilang-hilangan. Nah, jadi kesimpulannya juga kita harus majuin juga kuda di depan. Kenapa mesti gitu? Karena untuk pertahanan guys ya, kuda itu sangat penting sekali untuk pertahanan. Nah, tips dari aku segitu dulu guys ya untuk pertahanan di catur ini ya, karena nanti teman-teman semua bisa dapatkan tips semua itu bisa kalian cari di buku ya, di 101 Killer Cheese Strategi. Kalian ini bisa dapatkan mungkin di Gramedia. Nah, buku ini kalian bisa juga boleh pinjam ke Persatuan Pecatur Seluruh Indonesia atau Percasi. Nah, di kota-kota terdekat kalian guys ya. Intinya kita juga harus bergabung ke komunitas agar ilmu kita semakin bertambah. Itu tips yang ketiga dari aku. Kemudian tips yang keempat, kalian harus pelajari semua strategi itu bisa dari YouTube ya, langkah untuk strategi attacker ya, strategi attack ya dari permainan catur seperti apa kalian cari di YouTube, dan strategi pertahanan
di YouTube juga. Pokoknya banyak banget ya. Itu tips yang keempat dari aku. Kemudian tips yang kelima, jangan pernah sombong ketika kalian sudah mendapatkan menteri atau mendapatkan ratu ya. Jangan pernah sombong guys, jangan pernah sombong. Sekali lagi aku bilang begitu karena kenapa? Ketika kalian sombong, kalian sudah berpuas diri, artinya kalian sudah ilmunya sudah cukup, sudah pintar. Jangan pernah merasa seperti itu guys, karena kalau kalian merasa seperti itu ketika kalian sudah mendapatkan menteri, ini ceritanya kalian main catur kemudian kalian menteri, wah gua nih udah dapat menteri otomatis gua menang. Wah, jangan berbangga hati dulu, karena ketika musuh kalian sudah tahu langkah kalian itu lengah ya, kalian dapat kesalahan teknis ya, salah langkah, akan secara otomatis kalian akan diskakmat ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap rendah hati ya. Mudah-mudahan tips dari aku ini bermanfaat ya, 5 tips dari aku ya. Mudah-mudahan video aku bermanfaat dan bisa membantu kalian semua ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe juga video ini jika ngerasa bermanfaat channel YouTube aku, dan jangan lupa juga di share ke siapapun yang kalian kenal. I'm Nanda Pradana, you are the best. Tanggal-tanggal tangina. See you next time and the next video. Jazakumullah khairan ngeciron. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik.